Selamat sore. Terima kasih Sore, Pak. hadir di ntar mulai. Oke, selamat sore sahabat pemirsa. Terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Dino Gusman di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat lama saya, namanya Bang Nisan Roland Wijaya, SH, MH. Beliau adalah founder dari law firm Ibra Wijaya and Associates yang punya beberapa usaha. Hari ini Bang Nisan mau ngobrolin masalah hukum korporasi dan gimana caranya buat bisnis berjaya serta tetap jaga risiko hukum. Semoga bermanfaat. Selamat sore Bang Nisan, apa kabar? Sore Pak Ardino, salam sehat luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali nih ketemu sahabat lama nih Bang Nisan. Saya panggil udah lama gitu. Ya. Oke Bang Nisan, boleh ngobrol-ngobrol nih kita? Ya, ngobrol-ngobrol. Boleh Pak, senang sekali Pak. Udah lama kita nggak ketemu, akhirnya ketemu di online Pak. Iya, kita sapa dulu nih Bang Nisan nih, pemirsa nih. Kita sapa dulu sebentar ya, nih banyak teman Bang Nisan bukan segini. Halo, ada Pak Oto, Mas Arman, Mas Abi Samawa, ada Mbak Malia Ega, ada Atifa dan Krisma Wijaya. Terima kasih ya udah hadir di acara podcast Bincang Usaha. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita mulai ya. Bang Nisan, boleh ceritain dong awal mula karir sebagai lawyer gimana? Dulu kita sama-sama di Danamon, terus mulai jadi sekarang baca belakangan ini udah jadi orang hebat nih jadi lawyer. Awal mula karir jadi lawyer gimana? Boleh cerita? Iya, jadi alhamdulillah Pak. Sebenarnya awalnya itu waktu saya kuliah itu S2 itu saya silaturahmi ke Malaysia, ke Singapura gitu. Jadi waktu itu kita mampir ke kantor lawyer, di mana satu kantor lawyer itu ada kurang lebih 1.000 lawyer. Saya lupa nama kantornya apa. Wah, banyak banget. Mampirlah silaturahmi ke salah satu kantor juga, nah itu di Singapura. Terus mampir ke Siak itu arbitrasenya Singapura gitu dan segala macam. Setelah lulus kuliah, pulang dari sana, saya beranggapan wah ini kayaknya untuk bisa bantu banyak orang gitu ya, maka profesi lawyer ini mau ditekunin karena 10 tahun perjalanan di bank itu kan sebenarnya profesi lawyer ini secara itu saya baru Pak, jadi newbie lah kalau di lawyer gitu. Walaupun saya telah mengikuti profesi pengacara itu dari tahun pelatihannya dari 2005 Pak gitu. Lama ya? Meskipun baru, iya jadi 2005 saya udah ngambil training pengacara dulu ya. Nah cuman saya nggak lanjut untuk ngambil license karena saya langsung kerja di perbankan dan segala macam sampai dengan kurang lebih 10 tahun lah di perbankan. Gitu Pak Ardino. Nah kesini saya punya klien saya tuh ada salah satu anak perusahaannya Singapura gitu ya. Akhirnya ketika dia butuh pendampingan hukum, saya masuklah. Nah dari situlah saya coba kerjasama. Akhirnya saya jadi lawyernya perusahaan itu sampai dengan sekarang. Nah gitu. Itu Pak Arino secara sekilas gitu. Nah cuman permainannya di lawyernya saya ngambil di corporate lawyer. Jadi lawyer in-house gitu. Jadi saya dikontrak sama perusahaan-perusahaan itu, dia bayar bulanan gitu. Jadi bulanan, saya digaji bulanan seolah-olah dia ngambil legal officer lah gitu. Nah satu perusahaan, ya misalnya dia bayar per bulan berapa. Nah itu, saya megang ada beberapa perusahaan gitu yang lebih banyak condong perusahaannya saat ini lebih banyak bergerak di bidang B3. Limbah B3 Pak Ardino. Limbah B3, oke. Ya. Betul. Boleh sedikit nggak Bang Nisan biar lebih kelihatan. Nah itu bos saya tuh Pak Ardino. Iya. Yang baru join tuh. Join ya. Oke, sapa dulu. Ya, thank you bos ya, Bos Indra Dipa gitu. Bang Nisan, tadi tertarik sekali, bagus banget. Jadi rupanya untuk menjadi lawyer tuh udah dapat dari tahun 2005 ya, lama sekali ya. Nah, kenapa? Belajarnya. Kenapa
Bang Nisan tertarik menjadi lawyer? Nah, jadi gini Pak, kemarin itu teman-teman itu punya banyak masalah tuh. Jadi gini, yang perusahaan-perusahaan itu kan kadang-kadang nggak semua perusahaan yang punya kayak perbankan, yang punya legal officer-nya, punya legal staff-nya dan segala macam. Nah, kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu baru terbentur masalah baru nyari orang legal. Oke, oke. Nah, Oke. jadi kebanyakan jadi bisnis-bisnis ini belum tentu bisnis-bisnis besar punya orang legal sendiri, apalagi legal officer ataupun lawyer. Oke. Mereka itu kalau udah masalah baru nyari lawyer atau punya nyari segala macam. Oke. Nah, dari sinilah saya berinisiatif sehingga saya bisa bantu teman-teman saya yang punya perusahaan sehingga teman-temannya punya growth bisnis gitu ya. Tapi untuk risikonya terjaga karena dijagain legalnya gitu, Pak. Oke. Jadi ngebantu teman-teman di situ, Pak. Jadi legal counsel ya, semacam legal counsel gitu ya? Ya, semacam legal counsel, tapi legal counselnya kan jadi lengkap, Pak. Kalau legal officer doang, maka dia cuma bisa di dalam perusahaan. Kalau kita di dalam dan di luar perusahaan, mau di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, Pak. Oke, cakep. Boleh kasih tahu. Jadi kalau gitu tugas dan fungsi pengacara atau legal counsel ini apa, Bang Nisan? Boleh tolong ceritakan? Ya, pertama saya sama persis kayak di Danamon dulu gitu ya, bahwa kita tuh ada apa namanya tuh, ada legal drafting, terus legal counsel gitu. Jadi kita yang ngedraft-draft perjanjian perusahaan tuh perusahaan gitu ya. Nah, kita jagain itu. Nah, kita jagain risiko-risiko yang akan terjadi. Terus jagain juga kalau misalnya ada hukum ketenaga kerjaan, ada misalnya, mohon maaf, ada karyawan maling, ada kita laporin atau apa gitu ya. Atau ada lagi klien perusahaan nggak bisa bayar utang udah lama ke pending, maka kita bantu untuk collecting gitu. Itu sih garis besar seperti itu, Pak. Oke. Saya jadi ingat kalau saya udah punya usaha sendiri. Sekarang saya biasa kalau minta ngedraft saya ke kantor notaris untuk tolong didraftin. Banyak bisa itu, Pak. Cara ya, kantor law firm ya. Oke. Iya, kalau buat drafting kalau apa kita bisa, Pak, ngobrolin gitu. Oke. Cakep Bang. Bang Nisan, boleh kasih tahu dong, apa yang mesti diperhatikan pengusaha seputar masalah hukum? Jadi buat dari Jadi gini, usaha gitu. nah kalau di usaha itu kan pengen bisnis meningkat, tapi kadang-kadang lupa sama risiko, Pak. Ya. Nah, kalau bahasa sederhana yang tadi kita jadi tagline adalah kalau bisnisnya berjaya, tapi risikonya terjaga. Kalaupun ada apa-apa, kita udah jagain gitu ya. Oke. Ini ada, misalnya contoh, ada teman saya misalnya, bukan ketipu lah, investasi bisnis 3 miliar. Ya nggak bisa balik gitu. Itu kenapa? Karena tadi, bisa jadi karena tadi nggak dijagain di dalam perjanjiannya, nggak di dalam kontraknya dan segala macam gitu. Nah, hal-hal ini yang kita coba jagain gitu. Ya. Karena kalau lagi ada duitnya enak, Pak. Kalau lagi nggak ada duitnya, itu yang kita akhirnya jadi dispute gitu. Penting banget itu, Pak. Penting banget itu. Nah, itu. Nih, saya ada lagi nanganin klien untuk klien saya itu dia tagihannya macet di orang gitu ya. Karena perorangan, saking percayaannya ketika COVID dia itu hampir 1 miliar dananya di orang. Akhirnya maka kita yang turun, kita coba negosiasi, klarifikasi gitu, persuasif gitu kayak gitu, Pak. Bantunya di situ, Pak. Nah, kalau umpamanya di awalnya dia legal enggak emang bisa dirapin belakangan. Nah, ini yang kita lagi coba. Jadi gini, ketika kontrak-kontrak yang telah terjadi, yang udah terjadi, maka ketika kontrak itu diperpanjang, maka kita coba rapiin itu. Oke. Pak. Ya, jadi kita ada addendum untuk merapikan, ada hal-hal yang, wah ini kayaknya sensitif nih untuk komersial isu. Ya kan? Kan nggak hanya legal issue, komersial isunya sensitif, maka tadi kita bisa gitu. Oke. Ini hebatnya ini melihat segi hukum dari kan pengalaman di bank juga, di usaha juga, jadi dari segi, jadi bukan dari kacamata hukum aja ya, dia bisa lihat lagi perspektif. Betul, Pak. Ya. Nah, komersial isu itu, Pak. Oke, cakep Bang Nisan. Ini tunggu dulu nih, ada teman-teman kita nih, Mbak Barbara. Ini apa kabar Mbak Barbara? Terima kasih sudah hadir. Mbak Yenti Dewa. Waduh, udah lama juga kita nggak ketemu ya, Mbak Reni. Kalau masih ingat. Apa kabar Mbak Yenti? Makasih ya sudah hadir ya. Oke.
Makasih Bang Nisan, cakep nih. Jadi penting banget ya itu untuk Bang involve legal counsel di satu usaha ya. Oke, jagain kita ya. Lanjut Bang Nisan. Bang Nisan, bagaimana perkembangan dunia lawyer di Indonesia, dunia hukum, masalah hukum? Apakah sudah maju? Apakah semua sudah rapi, sudah tertata, bisa bisa kita percaya dengan masalah-masalah hukum di Indonesia? Apa gimana? Apa belum? Apa udah? Boleh tolong ceritakan secara industrinya? Nah ini berat nih Pak Ardino menjawab pertanyaan ini gitu dengan situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Ya, Apalagi saya termasuk newbie dalam urusan advokat gitu ya. Tapi kalau saya kan banyakannya di legal corporate ya, bukan di dunia perlawyeran yang biasa di teman-teman lakuin gitu ya. Meskipun teman-teman yang lain juga banyak yang di legal corporate gitu. Nah, kenapa sih saya larinya bukan di tempat yang biasa, misalnya ada pidana atau ada perdata dan segala macam. Saya cenderung di konsultannya perusahaan gitu. Karena konsultan perusahaan dalam dunia advokat gitu ya. Dalam dunia lawyer itu Pak Ardino, kalau lagi nggak ada kasus belum tentu juga punya duit, istilahnya gitu Pak. Oke. Nah, kenapa sih kalau saya itu nyari tadi, walaupun saya dibayar, misalnya saya dibayar di dalam perusahaan, maka satu perusahaan misal bayar saya istilahnya sebulan sekian gitu ya, maka itu tetap gajinya kayak kita karyawan, cuman bedanya kita free. Gitu, maksudnya free itu ketika ada kerjaan kita dibayar, nggak ada kerjaan kita dibayar gitu. Nah, saya cenderung masuk di dunia lawyernya, di dunia lawyer yang legal counsel atau legal corporate itu. Jadi legal in-house, advokatnya lawyer in-house gitu. Saya kebanyakan seperti itu gitu. Oh, jadi bisa ya, bukan hanya kalau ada case saja baru hire lawyer, tapi bisa juga sebagai semacam in-house itu bisa aja ya. Cuman dibayarnya bila mana ada sesuatu yang diperlukan ya, ngedraft dokumen atau apa gitu ya. Nah, itu saya tuh yang dibayarnya kayak saya jadi legal officer di bank gitu Pak Ardino. Jadi saya dibayar per bulan. Ada nggak ada kerjaan kan saya tetap dibayar istilahnya gitu. Nah, kalau saya ada kerjaan di luar itu, maka itu baru dibayar lain. Misal contoh ada pengadilan, baru saya daftar pengadilan, maka itu dibayar fee di luar dari fee kontrak bulanan itu. Nah, saya di situ Pak. Jadi mainnya saya di situ, main lawyernya gitu. Semakin banyak perusahaan, nah semakin banyak juga yang gaji saya Pak. Iya. Tapi kayaknya memang perlu ya sekarang ya, karena banyak hal yang terkait hukum ya, jadi perlu dijagain ya Bang Nisan ya. Gitu. Betul ya, Pak. Tinggal aja, datang nanya gimana, nggak nanya hukum gitu kan? Ya. Iya. Ini ada Bang Kamal nih. Bang Kamal, Masya Allah udah lama juga nih. Kita nggak ketemu, nih teman kuliah saya di S2 Pak. Waduh. Mustafa Kamal itu. Ini lagi nonton juga nih. Berarti ini karena saya jarang live ya Pak. Terhukum juga nih Bang Kamal. Waduh. Bang Kamal itu di irigasi, di apa namanya? Di dinas di Kementerian Hukum dan HAM nih beliau nih. Cakep. Sama sekali Bang Kamal. Terima kasih ya udah di podcast ya. Oke, lanjut ya. Bang Nisan, silakan Pak. Mau nanya nih, dari kasus-kasus atau dari case yang pernah ditanganin Bang Nisan, apa yang paling berkesan Bang Nisan? Boleh cerita nggak satu case yang ditangani Bang Nisan? Harus case pengadilan, nggak litigasi, tapi case apa yang menarik yang boleh diceritakan jadi pada teman-teman? Yang menarik gini Pak, saya lagi ngajuin gugatan. Gugatan perdata. Sama salah satu finance gitu. Ini yang saya mau share gitu ya. Finance itu saya adalah klien saya adalah yang one prestasi. Nah, yang saya mau komentarin adalah begini Pak. Yang saya komentarin adalah bahwa di komparisi itu para pihak Pak. Para pihak. Nah, kadang-kadang para pihak itu ini yang kadang-kadang belum tentu orang yang berwenang mewakili perusahaan. Nah, sebenarnya kalau yang mewakili perusahaan itu tidak berwenang, maka semestinya harus ada kuasa direksi. Nah, namun biasanya kadang-kadang ini kurang diperhatikan oleh perusahaan finance ataupun perusahaan-perusahaan tertentu.
kadang-kadang ketika dia merasa jadi GM, general manager, atau jadi kepala pembiayaan atau apapun tanpa ada surat kuasa yang dicantumkan dalam perjanjian, maka itu bisa jadi salah satu syarat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena para pihaknya belum tentu berwenang karena bukan direksi atau kuasa direksi. Ya, batal Nah demi itu hukum. bisa dibatalkan, gitu. Batal demi hukum ya begitu. Bisa Kuasa direksi. dibatalkan Pak Ardino, gitu. Betul Pak, gitu. Nah dari sini yang saya menarik adalah belum tentu belum tentu mengkaji semua isi perjanjian, tapi saya cukup melihat di komparisi, maka saya lihat ketika dia nggak ada kuasa direksinya, kalau bukan direksi nggak ada kuasa direksi, maka saya anggap wah ini punya celah. Makanya tadi saya bilang teman-teman di perbankan atau teman-teman yang ada di finance atau di bank BPR gitu ya, maka hati-hati nih ketika memberikan pembiayaan, lihat komparisi yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Kadang-kadang bikin perjanjian tidak dimasukkan kuasa direksi atau nomor kuasa direksinya apabila bukan direksi yang tanda tangan. Itu Pak Ardino yang menarik menurut saya gitu. Oke. Masih Menarik jalan nih, Pak Ardino ini perjanjiannya, kayak masih jalan gugatannya. bagus. Jadi penting ya orang mau tanda tangan pastikan itu berwenang ya. Tidak kuasa direksinya atau apa, kita mesti lihat dulu ya, dia bisa mewakili perusahaan nggak masing-masing pihak gitu ya. Iya betul Pak. Oke. Itu yang menarik Pak. Cakep. Ada lagi Bang Nisan yang lain yang Enjoynya yang menarik di dalam hukum ini tadi Pak, saya lebih banyak relasi, lebih banyak teman, lebih banyak apapun gitu. Meskipun belum tentu juga pakai jasa saya. Jadi saya bisa ketemu banyak teman-teman bisnis sebenarnya. Akhirnya banyak peluang-peluang bisnis yang bisa saya accept gitu ya, bisa terima segala macam gitu ya. Meskipun saya nggak nawarin lawyer gitu ya, nggak nawarin jasa, nggak nawarin apa, tapi saya punya peluang bisnis. Peluang bisnis apapun. Jadi istilahnya edit value-nya saya nggak hanya tentang lawyer, tapi saya juga pembisnis istilahnya gitu. Nah, kira-kira yang menghasilkan cuan, itulah saya masuk gitu Pak. Oke. Bang Nisan juga saya lihat nih jadi banyak jadi komisaris di banyak perusahaan ya. Jadi itu apakah refleksinya juga membantu para pengusaha itu kasih legal counsel, apa kalau jadi komisaris apa kasih itu ya? Saya lihat banyak beda Pak. Iya, kalau saya di perusahaan sendiri kan saya nggak jadi legal counsel gitu ya. Karena saya udah di dalamnya. Maka saya membantu perusahaan-perusahaan saya ini, termasuk tadi saya bermitra sama beberapa kawan gitu ya, untuk istilahnya gini, lawyer di sini adalah kalau ngomong sampingan juga tetap utama, ngomong utama juga tetap tadi Pak, saya ada bisnis yang lain. Jadi kalau buat saya, lawyer itu adalah bagaimana secara passion saya nggak hilang Pak, karena saya terjun di bisnis gitu. Secara bisnis saya juga masih menarik gitu ya, maksudnya saya bisa dapat income dari selain hukum gitu. Nah, kalau hukum kan banyak orang ketika dia geser passion, hilang passionnya, dia terjun ke dunia bisnis yang bisa menghasilkan uang. Kalau saya passionnya tetap jalan di dunia hukum, senang di situ, bisnisnya tetap jalan. Pengennya gitu Pak. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bang Nisan. Menarik sekali nih. Bang Nisan, dulu waktu kita sama-sama kerja di bank, Bang Nisan ini kan sebagai Syariah Compliance dan Legal Head, ya. Iya Pak. Nah, boleh tanya kan sekarang Bang Nisan ini kan dalam menjadi law firm ini boleh kita kasih tahu nggak bedanya apa hukum syariah dan hukum positif yang utama aja? Wah ini luar biasa nih. Ini kalau dulu kita kajian ini bedanya itu kita bisa 2 hari Pak Ardino kita ngobrolin ini ya. Tentang perbedaan perbankan syariah sama perbankan biasa gitu ya. Iya. Ya intinya dari semua itu adalah, kalau saya nangkep adalah, saya kasih satu kunci adalah kita berusaha mencari keberkahan gitu. Nah keberkahan itu adalah bertambah-tambahnya kenikmatan itu. Nah di keberkahan ini yang nggak bisa dihitung dengan adanya ngomongin transaksi yang selain transaksi perbankan syariah Pak Ardino. Makanya kenapa kemarin itu saya konvensional masuk ke syariah, terakhir di syariah saya keluar gitu. Karena ada dunia yang lain saya kejar gitu. Karena waktu itu target memang umur 35 tahun saya harus jadi pengusaha. Masalah sukses atau nggak sukses itu belakangan Pak Ardino. Jadi saya coba gali gitu. Nah, gitu. Karena standarisasi suksesnya bukan karena itu bukan tentang banyaknya uang, tapi banyaknya relasi, banyaknya pertemanan dan segala macam gitu.
Iya. Gitu Pak Ardino. Betul. Bang Nisan, kalau dasar hukumnya, dasar hukum syariah sama dasar hukum positif apa bedanya apa? Kalau kita pakai ngikutin hukum Belanda ya, apa gimana? Ya, kalau di perbankan kan ada hukum positifnya berdasarkan hukum-hukum yang di apa namanya civil law gitu ya. Hukum-hukum yang bersumber dulu sama hukum Belanda, terus ada hukum Islam yang bersumber sama Al-Quran dan Sunnah gitu untuk perbankan syariahnya gitu. Itu diaturnya secara aturannya perbankan syariah sama perbankan konvensional biasa gitu Pak. Oke. Jadi dasar hukumnya beda ya, yang hukum positif dengan hukum syariah ya. Iya Pak. Oh, oke, makasih Bang Nisan. Nah sekarang nih, Bang Nisan sebelum kita lanjut, boleh nggak nanti teman-teman kita dikasih tahu nih kan mungkin banyak yang tahu, mau juga jasa lawyer, boleh tinggalin nomor telepon nggak Bang Nisan atau kasih alamat atau apa di law firm Bang Nisan, law firm Jaya, nanti mana orang bisa hubungin Bang Nisan, boleh nggak tolong? Boleh Pak Ardino. Gitu. Kalau saya itu disebutin aja apa dikomentarin aja boleh, Pak? disebut aja tapi pelan-pelan mejanya ya biar orang bisa ini. Bisa dihubungin saya itu di 0812. Oke. 2-nya 4 kali, 2222, jadi 2-nya 5 kali. Oke. 7597. Oke. Saya ulang 0812 2222 7597. Oke, terima kasih ya. Jadi buat para pemirsa, kalau mau tahu lebih lanjut, mau minta legal counsel, bisa hubungi nomor tadi ya, ketemu dengan Bang Nisan di law firm Ibra Wijaya Nasution. Ya. Terima banyak nih Bang Nisan. Lanjut boleh Bang Nisan. Thank you Pak Ardino. Boleh Pak Ardino. Bang Nisan, kenapa keterlibatan lawyer itu penting dalam menjalankan usaha? Kan tadi Bang Nisan, bisnis jaya tapi tetap terjaga. Harus dari risiko hukum. Jadi boleh atau kenapa keterlibatan lawyer itu penting dalam menjalankan usaha atau dalam kalau mamanya ada kasus peradilan? Ini menarik Pak Ardino, pertanyaannya luar biasa. Aduh, ini ada tamu luar biasa nih Pak Ardino. Ada Mbak Yesi Gusman nih. Iya, terima kasih ya udah pada Gusman Lovers. Mbak Gita Rawan, terima kasih. Iya. Ya, gimana? Kenapa kebutuhan lawyer itu di dalam dunia bisnis? Ya. Yang namanya bisnisnya itu, kalau bisnisnya sendiri, dia jalan sendiri aja masih ada sengketa, masih ada permasalahan, masih ada dispute. Nah, apalagi bisnis itu partner. Partneran. Kalau semua bisnisnya semua amanah, semua lancar, semua itu nggak perlu lawyer Pak Ardino, nggak perlu orang hukum. Nggak perlu. Kalau semuanya amanah, semuanya bisa dipercaya, semuanya sesuai dengan tanggung jawab dan segala macam. Nah, ketika dibutuhin kapan? Ketika awan prestasi, ketika perbuatan melawan hukum, ketika hal-hal tadi yang misal salah beda penafsiran dalam dunia perjanjian dan segala macam, maka butuh. Nah makanya saya bilang sama teman-teman, selama itu amanah semuanya, selama lancar semuanya, udah nggak usah pakai lawyer. Tapi masalahnya tadi kan nggak semua jadi amanah Pak Ardino. Nggak semua selamanya amanah. Bisa jadi ketika dia punya masalah, kepepet atau apapun kan jadi masalah nih. Dia nggak mau bayar, nggak mampu melaksanakan kewajiban hak dan kewajibannya, menyampaikan kewajiban yang telah diperjanjikan, wan prestasi. Maka di situ tuh akhirnya apa? Di situ yang agak sensitif. Disitulah butuh untuk menafsirkan, untuk menegosiasi. Karena saya selain sebagai lawyer, saya juga sebagai mediator Pak Ardino, mediator yang lesson. Itu mediator itu untuk memediasi permasalahan, untuk menengahkan gitu. Kalau dari pengalaman Bang Nisan, dari beberapa orang yang kongsi udah teman lama, emang ada banyak yang tiba-tiba ada wan prestasi sesama dengan dia mana dikongsi dengan teman lamanya gitu, ada ya? Banyak Pak Ardino, banyak hal-hal kayak gitu. Iya, saat ini emang oke gitu kan?
Gitu kan, Oke. saat awal oke. Tapi ke depannya ketika punya kebutuhan yang lain, ketika punya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tak terduga, terus akhirnya terjebak dalam situasi yang force majeure gitu ya. Ya. Kebutuhan, nah, misalnya ada anaknya kecelakaan lah, ini kecelakaan. Ketika amanah-amanah itu akhirnya nggak terjalan, akhirnya jadi one prestasi. Ya. Nah, disitulah yang sering terbanyak terjadi gitu. Ya. Ada komen nih. Ada komen tadi. Maaf Pak, dari yang Yesi Gusman lovers, bukan Bunda Yesi Gusman, tapi dengan fans garis kerasnya. Sukses Oh, selalu. Masya Allah. Uh, Fansnya. Pak Tasti Andy, orang baik nih. Saya kenal sama dia. Masya Allah. Dan terima kasih ya Pak Tasti. Ya. Iya. Luar biasa. Penting banget ya. Lawyer itu penting. Nah, boleh saya tambahin lagi Pak Rino sedikit? Boleh dong. Nah, tapi tadi perannya lawyer itu nggak hanya terjadinya masalah. Jadi baru jadi masalah, baru nyari lawyer. Makanya kenapa tadi saya bilang, bukan terjadi masalah lawyernya dulu, baru nyari lawyer gitu ya. Semestinya sebelum terjadi masalah kita udah bisa jagain gitulah. Itulah kenapa dibutuhkan lawyer, bukan pada terjadinya masalah doang. Bisa jadi sebelum, misal kontrak tadi segala macam, apa yang bisa di cover, apa yang bisa di ini gitu ya. Terima kasih Bang Adi Kurnia udah join. Ya misal contoh, iya misal contoh kayak di bank, saya saranin dulu di bank. Kalau selama kita nerima duit, udah gampangin aja. Tapi selama kita investasi duit, itu kita harus cari dulu kayak di bank, misal karakter segala macam. Pak Dino lah yang paham itu tentang analisis dan segala macam gitu. Gitu Pak. Makanya dulu selalu di Bang Nisan nih kalau mau ada tanda dulu. Kita jalan-jalan ke Kediri kita Pak ya. Iya. Ke Kediri. Iya, ke Bali gitu ya. Ngurus-ngurusin gitu. Alhamdulillah. Tips-tips untuk jadi lawyer yang baik dan Ini malu saya Pak kalau nanya tips-tips ya Pak. Saya bukan apa ya, belum jadi lawyer yang top papan atas gitu dan segala macam, belum. Saya baru newbie lah Pak. Jadi kalau ngomongin tips-tipsnya itu ya tadi, ya bolehlah kalau sekiranya gitu ya. Yang pasti pertama adalah ketika jadi lawyer buat saya Pak pribadi nih Pak, bukan buat teman-teman, tipsnya adalah saya jaga komitmen sama klien. Oke. Nah, paling penting tuh. Ya. Jaga komitmen sama klien, nggak main di dua kaki ketika lagi ada sengketa gitu ya. Terus ya saya nggak peduli, ini buat saya aja Pak, saya aja Pak Ardino. Sorry, itu sering saya bilang lawyer masuk angin tuh, gitu kan main dua kaki ya. Nah iya, ada yang kayak begitu Pak. Saya sih nggak nuduh Pak, saya mah cuma buat saya aja, jangan gitu ya. Jadi kasihan klien kalau misalnya ada yang kayak begitu gitu ya. Jadi pertama itu adalah saya komitmen sama klien, masalah dibayar ataupun nggak dibayar gitu ya. Karena kebanyakan saya tuh kalau ngomong peradilan itu kebanyakan pro bono Pak. Saya kebanyakan saya cuma banyak bantu orang gitu ya tanpa harus minta dibayar Pak. Karena saya lebih banyak dibayar dari korporat istilahnya gitu Pak. Jadi kalau saya persidangan atau apa saya coba bantu orang gitu segala macam gitu Pak. Jadi komitmen meskipun dibayar nggak dibayar aja kita komitmen terhadap kasus yang kita pegang. Kedua kita nggak main di dua kaki. Itu aja Pak. Kalau ngomong dunia lawyer gitu. Luar biasa. Bang Nisa, ini teguh dulu nih. Sini senior nih ada Mas Tevi. Ini senior. Mas Tevi apa kabar? Salam sehat selalu ya. Jangan main dua kaki sama komitmen ya, komitmen terhadap klien ya, Bang Nisan. Iya Pak. Bang Nisan, lagi nih, apa rintangan kan Bang Nisan udah jalan, udah banyak terus yang dibantu, banyak bantu nasabah. Apa rintangan dan kendala jadi lawyer? Saat pertama tuh kendala tim yang sama-sama punya niat yang sama, kita bisa bantu orang. Itu salah satu kendala Pak, karena dimanapun teman-teman juga butuh makan untuk pekerjaan dan ini pekerjaan profesional gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang masuk di tim saya adalah dia bisa kita bantu orang gitu, karena kita coba nyari istilahnya gini, udahlah kita nyari gaji bulanan dari perusahaan aja, kalau sisanya emang kita bantu orang, istilahnya gitu Pak.
Oke. Nah, itu nyari tim yang satu pemahaman sama kita di lawyer, itu yang agak susah, karena kepentingannya dan kebutuhan, Pak. Oke. Nah, kita nggak menafikan, kalau saya kan alhamdulillah masih ada bisnis, Pak. Oke. Nah, teman-teman kalau emang pure-nya di, di dunia lawyer, dan cuman di situ doang, itu yang agak berat, gitu. Nah, cuman kan tadi, kalau perusahaan-perusahaan tertentu kan emang udah banyak yang juga, kayak kita misalnya di perbankan itu berapa banyak lawyer yang udah rekanan kita gitu kan, dulu di perbankan gitu ya. Kalau misalnya kita selain dari internal maupun eksternal, jadi dunia itu. Nah, cuman kan nggak gampang juga yang nyari rekanan untuk ke perusahaan, Pak. Oke. Iya kan, nggak mudah juga karena perusahaan itu tertentu juga punya legal corporate sendiri atau punya legal officer sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu yang kita coba gitu. Oke. Bang Nisan, pernah nggak ngalamin bantu klien tapi berlawanan dengan hati nurani, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada semua berdasarkan hukum. Saya aja. itu, kalau buat saya pribadi, Pak, kan ada tim nih. Saya bilang kalau saya tuh narkoba saya nggak mau terima kalau saya pribadi. Oke. Perceraian saya nggak mau, Pak. Saya juga agak selektif, Pak. Jadi saya nggak mau terbebani oleh hal-hal yang kayak gitu, Pak. Narkoba, terus emang kalau dia bermasalah juga saya cuma lindungi hak-haknya aja. Kalau emang dia punya utang dia harus bayar, itu aja, Pak. Misal kemarin saya punya klien ditagih karena dia fraud di kantornya, ya kan? Dikalkulasi nominalnya berapa. Saya bantuin bukan untuk dihilangin fraudnya, tetap lu harus bayar istilahnya gitu, Pak. Kalau bahasa kita gitu. Jadi enggak itu. Jadi kalau perceraian terus narkoba dan segala macam saya nggak pernah mau itu, Pak. Biarin yang lain aja. Oke. Bang Nisan, boleh tolong ceritain, Bang Nisan sebagai ahli hukum nih, strategi apa untuk menangkan perkara, boleh nggak? Kalau ini terus terang, Pak, aduh, saya belum terlalu banyak ya untuk itu gitu ya. Nah, kalau ngomong strategi apa, ya kita sambut dulu, Pak. Ada Indri, Pak, join nih, Pak Indri. Oh iya, hai, Mbak Indri, apa kabar Mbak Indri? Ya, selamat sore. Teman-teman kita ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau ngomong strategi, Pak, yang paling pertama itu, kalau menurut saya harus tahu tentang legal standing-nya, kedudukan hukumnya. Karena beberapa pengalaman belum tentu juga paham tentang legal standing itu, gitu. Nah, dari situ yang saya bilang, wah, kalau untuk perkara kita nggak ngerti tentang perkaranya, maka kita udah kalah sebelum berperang, Pak. Oke, ini mesti ngerti dulu ya aspek hukumnya ya. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang yang paling dikhawatirin salah satu hambatannya ketidakterbukaan klien terhadap kita, Pak. Itu yang menjadi masalah. Oke. Oh, gitu. Gimana dia bisa dapatkan bantuan hukum dengan benar kalau dia nggak terbuka gitu ya sama lawyernya? Ya, betul. Nah, misalnya legal standingnya kita udah bikin segala macam, nggak taunya dia nggak terbuka sama kita, giliran dia, udah masuknya udah jauh, baru akhirnya terungkap. Itu yang agak-agak sensitif gitu. Jadi strategi yang kita udah bangun, akhirnya kita harus punya strategi ulang untuk hal-hal yang kayak gitu, Pak. Ya. Dia nggak bisa maksimum bantunya si lawyernya ya kalau dia nggak dikasih tahu semua ya. Nah, itu sering, Pak, kejadian begitu. Kalau ke depan kita kan dia minta pendukung, Pak. Padahal dia melakukan sesuatu itu yang bahaya, Pak, buat kitanya. Kayak kita kan kalau kita punya nasabah, kalau dia ada nggak fair itu kan kelihatan, Pak, akhirnya jadi problem buat kita gitu. Oke. Bang Nisan, bagus banget nih ini sharing-sharingnya. Bang Nisan, boleh kasih tahu kunci suksesnya apa jadi jalanin usaha law firm? Karena kalau saya, Pak, kesuksesannya adalah ketika saya banyak bantu orang, Pak. Itu takaran kesuksesan menurut saya. Luar biasa. Jadi bukan tentang banyaknya kasus, bukan tentang apanya. Karena kalau ngomongin nominal, kategori kesuksesan orang berbeda-beda, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau saya ketika semakin banyak saya coba bantu orang, maka disitulah, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Gitu. Karena kalau saya coba bantu orang, biarin Allah aja yang bantu saya, Pak. Luar biasa. Wah, hebat nih Bang Nisan nih. Jadi ingat tausiahnya Bang Nisan kalau di musola nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Hanya sebatas kerjaan aja,
tapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi ya, menjadi bermanfaat buat orang gitu ya. Luar biasa Bang Nisan, Iya. nggak apa nih Bang Nisan yang hebat. Nah, itu Pak sampai sekarang saya bisnis nih Pak, ya tadi ada bos saya itu segala macam, itu hubungan saya di bank sebelumnya Pak. Jadi saya masih bekerja sama bisnis sama nih bos saya yang ada di depan saya ini, ada kita tuh rekanan sampai sekarang bisnis. Ada ini di bank kita boleh sebutin banknya ya, di Bank BI Pak. Oke. Sampai sekarang saya sering masih bermitra berbisnis atau apapun, saya diberikan peluang, diberikan kesempatan itu oleh teman. Nah, jadi yang paling penting itu adalah ketika kita orang percaya sama kita, Ya. Penting tuh maka itu Pak, trust itu paling penting. Modal dalam bisnis itu pertama tuh trust Pak. ya. Ya, Iya, luar biasa, gitu Pak. Jadi kita jaga komitmen di situ. luar biasa. Kalau salah dua salah mas sering Pak, manusia kita banyak salahnya Pak. Itu karena Ya. Bapak dengerin tausiah dan segala macam, itu karena Allah tutupin aib-aib kita Pak. Kalau Allah bukain aib-aib kita mah nggak ada orang mau dengerin Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi jaga hubungan baik itu Pak. Bang Nisan orang baik, banyak saya banyak dengar. Alhamdulillah Pak, karena aib-aib saya aja ditutupin aja Pak. Kalau dibukain aduh malu Pak. Aduh. Bang Nisan, jadi Iya Pak. boleh filosofinya apa? Filosofi jadi corporate lawyer apa? Filosofinya? Tadi kan udah sebagian diceritain. Musitra, apa? Filosofinya apa? Nah ini Pak, kalau saya filosofinya itu saya pakai, boleh ngomongin ayat sedikit ya Pak ya. Boleh, boleh. Bahwa bukan ayat, namanya hadis Pak. Kalau Boleh. ada namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Luar biasa. Nah, Luar biasa. dimanapun posisi saya, dimanapun kedudukan saya berusaha untuk memberikan banyak manfaat supaya tadi, biar menjadi manusia yang sebaik-baik menurut kategori Nabi. Meskipun dengan segala keterbatasan saya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Bagus banget, bagus banget. Luar biasa. Jadi Ada yang nanya Pak. baik-baiknya manusia bagaimana dia bermanfaat. Ya betul. Ini luar biasa Pak Rino bisa memberikan manfaat nih. Dengan adanya podcast ini, Masya Allah, semoga jadi amal soleh Pak Ardino ya. Gitu. Moga-moga memang podcast dibuat maksudnya itu intentionnya ya, niatnya tuh semoga bisa menghadirkan orang-orang yang bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi cerita yang bisa membuat manfaat buat orang lain. Itu sih esensi. Iya dong. Ya. Masya Allah. Iya Pak. Ya motivasinya Pak, karena saya mau mencoba membantu banyak orang Pak. Dunia lawyer tuh nggak semahal apa yang didengar gitu ya. Banyak orang, banyak juga lawyer-lawyer yang banyak membantu orang gitu ya. Kalau orang dengar kata lawyer itu udah berpikirnya mahal, ini itu segala macam, profit oriented dan segala macam gitu. Itu karena motivasinya adalah ketika saya mau banyak bantu orang. Itu aja. Membantu orang, bermanfaat, itu ya. Iya. Itu niatnya Bang Nisa. Luar biasa Bang Nisa. Coba saya ke atas dulu nih, ada pertanyaan nggak nih? Iya. Nah. Oke, jadi Bang Nisa nomor teleponnya lagi nggak? Kita tolong tahu lagi nomor teleponnya. Tadi saya tanya. Kok boleh kita ngobrol gitu ya sama Nisan Roland Wijaya di nomor handphone 0812 22 22 7597. Jadi 08 1 2-nya 5 kali 7597. Oke, Bang Nisan. Tadi saya tertarik banget nih Bang Nisan bilang ini penting nih ya buat pemirsa SIM. Tadi kan orang memang perhatian orang banyak, termasuk juga saya. Kalau mau sewa lawyer mahal banget gitu ya. Makanya tadi saya bilang saya kalau ngedraft surat pakai kantor notaris langganan saya aja. Tapi kalau sewa lawyer kan law firm itu datang, waduh mahal banget. Jadi itu kalau nggak usah takut ya Bang Nisan ya. Bisa ngobrol dulu, bisa apa ya? Boleh kan nomor telepon. Iya, nggak semua sih Pak, gitu.
Oke. Nggak semua juga Pak, itu karena profesi lawyer emang ada tarifnya dan segala macam. Nah, iya. Cuman ada profesi-profesi juga, ada biaya-biaya tertentu yang itu. Bahkan salah satu disyaratin di kode etiknya kan ada yang pro bono juga, bisa bantu orang gitu tanpa harus dibayar gitu sih Pak. Pro bono apa? Iya, tanpa harus dibayar Pak, Oh, luar biasa. secara itunya, Luar biasa. ngebantu orangnya. Luar biasa, Pak. Hebat. Jadi mudah-mudahan dengan ngobrol ini nggak takut ketemu lawyer gitu ya Pak ya. Bang Nisan, terakhir nih, Bang Nisan. Oke Pak. Boleh tolong kasih tips buat pemirsa. Pentingnya untuk ngerti aspek-aspek hukum dalam jalanin bisnis usaha. Iya, intinya dalam bisnis itu nggak hanya tentang komersial isu yang harus dikejar, Ya, tapi legal isu tetap harus dijaga. Itu Oke. aja. oke. Penting ya. Oke. Iya Pak. Oke. Oke, ada tips buat pemirsa atau salah Intinya kalau sekarang tuh banyak banget Google, banyak banget YouTube gitu ya, banyak banget ilmu share legal gitu ya, yang mana boleh dipelajari, boleh itu dan segala macam gitu ya. ya. Nah, karena kesadaran yang minim di masyarakat kita adalah kesadaran tentang hukum gitu, sadar hukum gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sharing ini kita mungkin akan lebih aware sama hukum gitu ya. Siapapun bisa belajar gitu ya, meskipun bukan sarjana hukum, tapi minimal untuk dirinya, keluarganya gitu ya. Misalnya contoh tentang waris, kan harus belajar juga tentang waris, bagaimana waris positif, hukum positif gimana, waris Islam gimana, waris ini gimana, kayak gitu. Maka dari sini yang kita harus pelajari bahwa hukum itu selalu melekat dalam sebuah kehidupan. Selama kita hidup, kita masih diatur oleh ranah hukum dan segala macam. Maka ada baiknya kita terus belajar gitu ya, belajar tentang kesadaran hukum. Karena itu penting banget buat kita. Nggak hanya tentang bisnis, tentang kehidupan pun kita harus ngerti mana yang salah, mana yang baik gitu ya, gitu. Supaya kita terjaga dari hal-hal yang gitu. Itu Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bang Nisan. Bagus Sama-sama, terima kasih Pak Ardino. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Saya udah dengerin, pasti bermanfaat. Makasih banyak. Semoga Bang Nisan juga terus berbuat kebaikan melalui legal counsel, lebih bermanfaat lagi. Makasih ya Bang Nisan. Amin. Ya. Oke, thank you Pak Ardino atas kesempatannya ngobrolnya. Sampai ketemu insya Allah. Ya. Lain kesempatan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.